Sih di atas ratusan juta ya, karena kita punya toko itu sampai 650 toko. Pertama-tama untuk lokasi yang terdampak kan hanya sampai di atasnya lantai 7. Jadi kebetulan kita punya kios selain yang terbakar itu dari lantai 7 sampai lantai LGF. Dan yang terdampak yang tidak terdampak kebakaran tapi terdampak juga akibat dari banyaknya debit air yang jatuh ke bawah ya, sehingga merusak seluruh plafon, sebagian besar plafon yang ada di koridor terutama ya, dan sebagian di dalam toko tenan. Penyisiran dari petugas kita in-house ya, internal, didampingi dengan keamanan juga, dengan perizinan tentunya, dengan APD yang memadai, melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar, agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Oh, jadi daerah kelolaannya hanya sampai lantai 7 ya Pak ya? Kelolaan sebenarnya seluruh gedung semua, cuman yang bisa saat ini cukup aman kita lakukan pembersihan itu di lantai-lantai kios ya, dari lantai LGF sampai lantai 2. Kalau 5, 6, 7 mungkin sementara tidak kita bersihkan karena mereka tidak ada kerusakan plafon, karena tidak ada plafon di lantai situ, hanya pergudangan dan service center dan parkiran gitu aja sih. Mas, boleh tahu nggak total kerugian dari kerusakan ini? Sampai saat ini statement untuk resmi kerugiannya masih belum ada ya, masih diperhitungkan dari berbagai sisi ya. Cuman dari holding kita juga sudah ikut menangani untuk menilai berapa sih resminya kerugian yang dialami akibat kejadian ini gitu. Estimasinya belum bisa, karena kan sudah ditutup selama 5 hari ya nih Mas, tidak beroperasi. Estimasinya? Belum. Saya pribadi sih belum bisa sih. Jadi emang tunggu dari rilis resmi dari holding kita juga sih, kerugiannya sampai semana gitu. Cuman kalau tenan sendiri sih ya beberapa sudah coba mengurangi kerugiannya dengan beraktivitas di tempat lain ya, bisa online atau dari pergudangan tempat dia sewa di gedung lain gitu. Mas, izin terkait dengan izin kalau memang ada tenan yang mau ambil barang gitu. Nah itu gimana prosedurnya? Apakah masih boleh masuk atau gimana? Sementara ini kita mengikuti dari kewenangan tim yang berwajib. Jadi demi keamanan bersama saat ini kita coba membatasi untuk melarang tenan-tenan untuk masuk. Dan saat ini kita juga sudah membuka posko informasi tenan di loading dock belakang, di bagian belakang, yang sudah 2-3 hari ini yang kita buka untuk informasi kepada tenan sampai sejauh mana mereka bisa akses ke toko masing-masing, karena mereka juga harus estimasi apa saja yang bisa dia selamatkan untuk awal-awal ini gitu kan. Sampai saat ini sih kita belum bisa mengizinkan secara resmi tenan-tenan untuk masuk ke dalam karena lokasi masih cukup berbahaya. Jadi kita yang melakukan pembersihan pun juga harus melakukan menggunakan APD karena plafon-plafon itu masih lapuk ya, masih basah, masih suka berjatuhan. Jadi kita takut kalau banyak aktivitas justru malah menunda kecepatan investigasi dan uji kelayakan gedung gitu sih. Tapi keseharian berapa sih perputaran uang di Plaza Glodok ini, Mas? Pastinya sih di atas ratusan juta ya, karena kita punya toko itu sampai 650 toko yang semua kegiatan dari lantai LGF sampai lantai 7 ya, jumlahnya segitu. Sejauh ini yang terdampak? Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya.
Kompas TV, independen, terpercaya.